Pemirsa, polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui lantaran pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca insiden pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan anak usia 14 tahun, saat ini tempat kejadian perkara di perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta sudah dipasangi garis polisi. Hingga kini belum diketahui apa motif pelaku di bawah umur ini tega membunuh ayah dan neneknya tersebut. Pemirsa, inilah suasana pada malam hari di lokasi TKP pembunuhan ayah kandung dan juga nenek dari kasus yang terjadi pada dini hari pada hari Sabtu pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Tepatnya di alamat perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana pada tadi sekitar pukul 2 siang dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dan juga saat ini sudah dipasangi garis polisi dan juga ada karangan bunga. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sebelumnya anak ini memang dikenal sama masyarakat luas ini atau sekitaran tetangga sebagai sosok anak yang baik, kemudian juga sering sholat ke masjid, kemudian juga ramah, sering menyapa seperti itu. Namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun keterangan dari polisi sementara ini adalah bisikan gaib. Namun saat ini juga masih dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motif sebenarnya apakah yang terjadi. Kemudian insiden ini terjadi pada pukul 1 dini hari Sabtu, yang mana ketika itu si pelaku yang merupakan anak usia 14 tahun ini dengan inisial MAS ini turun ke dapur untuk membawa pisau dapur, kemudian melakukan penusukan kepada ayahnya yang sedang tertidur di lantai 2 rumah. Kemudian ketika melakukan penusukan tersebut, ibu dari sang pelaku tersebut bangun, kemudian dilakukan penusukan kembali, namun tidak menyebabkan hingga meninggal dunia seperti ayahnya tersebut. Kemudian ketika turun ke bawah, nenek yang merupakan tidur di lantai kamar di bawah ini bangun, kemudian keluar mendengar keributan tersebut, kemudian ditusuk kembali. Dan setelah itu ibunya ini berhasil keluar dari rumah dan terbaring di depan halaman rumah ini. Kemudian sang pelaku akhirnya kabur dan membuang barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh sekitar kurang lebih 60 meter dari titik rumah pelaku ke lokasi tersebut. Kemudian pihak keamanan dan atau security akhirnya berhasil menangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa untuk luka yang dialami dari ketiga korban, pertama dari ayahnya ini luka tusuk di bagian leher, kemudian di punggung dan di tangan. Sementara untuk dari ibunya luka tusuk di bagian pipi, di punggung dan juga di tangan, kemudian juga neneknya hampir sama. Kemudian untuk
ibunya sendiri yang berhasil selamat ini mengalami kondisi yang sangat kritis dan tentunya saat ini sedang melakukan perjalanan dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Sementara untuk korban meninggal dunia yang merupakan ayah dan juga neneknya ini sudah dimakamkan dan sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diautopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai autopsi, rencananya kedua jenazah akan langsung dimakamkan. Proses autopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Sabtu siang. Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu, ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruth Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore usai diautopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Almarhumah yang berusia 69 tahun ini dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas kepergian almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya, Ruth Megawati tewas usai dibunuh cucunya berinisial MAS di rumahnya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ruth ditemukan tewas di rumahnya bersama ayah dari MAS. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 5, 51 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkeplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya, dan kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, konflik yang sudah lama terjadi di dalam keluarga sangat mungkin mendorong aksi nekat remaja 14 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Pola pengasuhan, lingkungan, dan media juga menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak kekerasan. Berikut cuplikan pernyataan kriminolog Hanifah Hasna dalam program iNewsroom.
Sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya, berarti kan konfliknya berkepanjangan. Tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif, jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan. Walaupun demikian, tetap kita harus melihat dari belakang ya ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur. Berarti ini dalam kondisi yang sangat tenang. Entah dia ada perselisihan sebelumnya, sebelum tidur, sorenya atau sebelum melakukan itu, tetapi setidaknya ketika dia berkonflik, berarti konflik ini sudah lama gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu kalau kondisi normal, di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terganggu. Karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak. Baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya. Nah, pengasuhannya seperti apa? Pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak. Tetapi pengasuhan secara permisif itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar nalar kita karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan dia gitu, bagaimana teman-temannya, apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu ya, biasa melakukan kekerasan sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi, yang dia akses selama ini, apakah mengandung kekerasan sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang. Lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan, yang kalau keterangan dari security, dari tetangga dia adalah anak yang baik. Tapi kita belum tahu ya keterangan dari teman-temannya seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial? Apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren, sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya. Nah, bisikan-bisikan itu kan nggak hanya satu kali bisikan dia melakukan kejahatan, pasti lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan ini